Di video kali ini, kita akan belajar mengenai tutorial memasukkan transaksi ke jurnal umum di aplikasi Mayop. Selamat menonton! Baik, kita akan melanjutkan terkait perusahaan Laris Manis Service. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai cara untuk membuat jurnal umum ke dalam Mayop. Kita akan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Juli 2003. Untuk langkahnya, kita pilih menu Record Journal Entry, kemudian kita klik. Nah, ini merupakan tampilan dari menu yang kita pilih. Nah, di sini ada general jurnal, nanti kita isi sesuai kebutuhan, kemudian ada tanggal, ada memo, dan di sini kita isi ini terkait nomor dari akun, kemudian ini nama akun, di sini jumlah debit dan kredit. Kemudian di sini ada total debit, total kredit, pajak, dan di sini akan muncul apakah ada selisih atau belum balance atau sudah balance. Kemudian ini ada record dan cancel untuk membatalkan transaksi. Jadi langsung saja kita mulai, yakni pada tanggal 1 Juli 2003 memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta dari rekening pribadi Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Nah, transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Jadi, untuk general jurnalnya kita isi 01 karena merupakan transaksi yang ke-1. Sebenarnya untuk general jurnal itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 1 Juli 2003. Kita klik enter. Nah, untuk transaksi ini, untuk memonya kita isi dengan keterangan setoran modal awal Pak Kemis. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita pilih akun untuk setoran modal awal, yakni Bank Bogor, kita debit. Kita pilih, lalu kita klik use account. Kemudian kita isi nominalnya, yaitu 5 juta. Kita klik enter. Nah, di sini out of balance-nya itu muncul 5 juta karena kita belum mengkreditnya, jadi belum balance antara debit dan kredit. Nah, untuk kreditnya kita pilih modal Pak Kemis. Kita enter. Sebenarnya ada dua opsi, kita klik use account atau kita enter. Kemudian kita klik tab, kemudian akan muncul sejumlah yang di debit. Nah, kita klik enter saja karena jumlahnya sama, kemudian kita klik record. Nah, untuk transaksi yang kedua, kita isi terlebih dahulu, untuk tanggalnya masih sama. Nah, untuk transaksi yang kedua, yakni membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran menggunakan cek Bank Bogor. Maka untuk memonya kita isi keterangan, yakni pembayaran sewa toko untuk 1 bulan. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita pilih nih akunnya, yakni beban sewa. Karena sewa tersebut hanya untuk 1 bulan saja. Jadi kita masuk ke dalam sebuah beban sejumlah 150.000. Kemudian kita enter. Kita pilih Bank Bogor. Jumlah 150.000, kita enter.
Jadi out of balance-nya itu 0. Kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang ketiga, kita isi 03. Untuk tanggalnya masih sama. Nah, pada tanggal 1 Juli, transaksi yang ketiga yakni membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000. Nah, dengan mengeluarkan cek bank bogor. Nih, asuransi ini di PT Kebangkitan Bangsa. Untuk memonya kita isi dengan pembayaran asuransi PT Kebangkitan Bangsa. Kita klik enter. Kemudian kita pilih akun asuransi dibayar di muka. Kita debit sejumlah 240.000. Kemudian kita enter, kita isi dengan Bank Bogor. Kita klik enter, kemudian kita tap. Nah, karena dia sesuai dengan transaksi, kita enter, kemudian kita klik record. Kemudian untuk transaksi ketiga, tanggalnya kita setting ke tanggal 2. Kemudian kita enter lagi. Nah, pada tanggal 2, membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga 2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor sebesar 200.000. Nah, sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang karena akan diangsur setiap 12 kali dengan angsuran Rp200 per 2 bulan. Cicilan akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk memonya kita isi, ini transaksi keempat. Untuk memonya kita isi dengan pembelian peralatan servis dari PT Marwan. Jadi kita klik enter. Nah, untuk debitnya, kita pilih peralatan servis sejumlah 2.800.000. Kemudian untuk kreditnya, kita pilih Bank Bogor sejumlah 200.000. Nah, di sini akan muncul selisih, jadi 2.600.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam hutang PT Marwan. Kita klik enter, kemudian kita klik record. Kita masuk ke transaksi yang kelima. Pada tanggal 5 Juli, kita setting, kemudian kita enter. Nah, pada tanggal 5 Juli, membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga 275.000. Untuk memonya, kita isi dengan pembelian perlengkapan PT Robek. Kita klik enter, kemudian kita pilih debit, akun debitnya yakni perlengkapan sejumlah 275.000. Kita enter, kemudian kita pilih hutang PT Robek. Kita klik enter. Nah, kita klik record. Untuk transaksi yang ke-6, kita setting dulu tanggalnya ke 6 Juli. Nah, pada tanggal 6 Juli, mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar 1 juta. Untuk memonya, kita isi pengambilan uang tunai dari Bank Bogor. Kita enter, kemudian kita pilih akun debitnya yakni kas tunai.
sebesar 1 juta. Kemudian kita pilih Bank Bogor untuk di posisi kreditnya. Kita klik record. Kemudian untuk transaksi yang ke-7, pada tanggal 8 Juli. Nah, pada tanggal 8 Juli, memasang iklan pada koran lokal sebesar 40.000 tunai pas di tangan. Untuk memonya kita isi dengan pemasangan iklan pada koran lokal. Klik enter, kemudian akunnya kita pilih beban iklan. Sebesar 40.000. Kemudian untuk kreditnya kita pilih kas tunai karena pembayaran menggunakan kas di tangan. Kita klik record. Kita masuk ke transaksi yang ke-8. Jadi pada tanggal 15 Juli. Nah, pada tanggal 15 Juli, memperoleh pendapatan hasil servis televisi 2 minggu secara tunai sebesar 750.000 dan memperoleh pendapatan hasil servis tape 2 minggu secara tunai sebesar 300.000. Jadi kita isi keterangan untuk memonya dengan keterangan pendapatan hasil servis TV dan tape. Kemudian kita enter. Nah, untuk akunnya kita pilih kas tunai karena kas kita bertambah sebesar 1.100.000. Kemudian untuk debitnya kita pilih pendapatan servis televisi sebesar 750.000. Kemudian kita pilih pendapatan servis tape besar 350.000. Kemudian kita klik record. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ke-9. Untuk tanggalnya kita setting dulu, yakni 17 Juli. Nah, pada tanggal 17 Juli, Star ke Bank Bogor tunai sebesar 500.000. Jadi, untuk memonya kita isi dengan penyetoran uang tunai. Ke Bank Bogor, ke Bank. Nah, untuk debitnya kita pilih akun Bank Bogor karena saldo kita di Bank Bogor akan bertambah sebesar 500.000. Dan kita pilih kreditnya ini kas tunai karena kas kita berkurang sebesar 500.000. Kita record. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ke-10. Nah, pada tanggalnya kita setting dulu ke 21 Juli. Nah, pada tanggal 21 Juli, membayar jumlah utang dari PT Robek tunai 150.000. Jadi, untuk memonya kita isi pembayaran utang PT Robek. Untuk akunnya kita pilih utang PT Robek sebesar 150.000. Kemudian
kita kredit kas tunai sebesar 150.000. Kita klik record. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ke-11. Yakni pada tanggal 25 Juli. Untuk tanggalnya kita setting. Pada tanggal 25 Juli 2003, membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Nah, untuk memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Kita enter, kita pilih untuk debitnya kita isi dengan biaya beban gaji karyawan sebesar 300.000. Kemudian karena ini tidak ada keterangan apakah dibayar secara tunai ataupun kredit, maka kita pilih secara tunai saja. Maka kreditnya kita pilih kas tunai sebesar 300.000. Kemudian kita klik record. Kemudian untuk transaksi yang ke-12, tanggalnya kita setting ke 31 Juli. Nah, pada tanggal 31 Juli 2003 terdapat tagihan pada Sugiwan karena servis televisi telah selesai sebesar 450.000. Nah, untuk kasus ini berarti kita belum menerima uang dari Sugiwan. Untuk itu, memonya kita isi dengan pendapatan yang belum dibayar. Kita klik enter, kemudian kita debit piutang Sugiwan sebesar 450.000. Kemudian untuk rajinnya kita isi dengan pendapatan servis televisi sebesar 450.000. Kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi penyesuaian. Terdapat penyesuaian asuransi, persediaan, penyusutan, dan pendapatan bunga. Untuk itu, di kolom general jurnalnya kita isi keterangan yakni P1 untuk menunjukkan bahwa itu merupakan transaksi penyesuaian. Untuk tanggalnya masih sama 31 Juli. Nah, untuk penyesuaian yang pertama yakni asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Maka untuk memonya kita isi dengan penyesuaian asuransi yang telah jatuh tempo. Enter, kemudian untuk akunnya kita pilih beban asuransi. Kita klik enter sebesar 20.000. Kemudian kita pilih akun asuransi dibayar di muka sebesar 20.000. Nah, jumlah 20.000 ini kita hitung dari asuransi yang dibayar di muka. Nah, asuransi yang dibayar di muka yakni 240.000 untuk 1 tahun. Jadi 240.000 dibagi 12. Jadi per bulannya kita akan mendebit beban asuransi sebesar 20.000. Kemudian kita klik record. Kemudian untuk penyesuaian yang kedua, sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai sebesar Rp105.000. Untuk memonya kita isi dengan penyesuaian perlengkapan reparasi. Klik enter.
Kemudian kita pilih akun debit, yakni beban penyusutan sebesar yang telah dipakai, yakni 170.000. Kemudian kita pilih akun kredit akumulasi penyusutan peralatan 170. Nah, untuk menentukan nominal debit maupun kredit, yakni dengan cara jumlah perlengkapan awal dikurangi jumlah perlengkapan akhir atau yang belum dipakai. Kemudian kita klik record. Kemudian untuk penyesuaian yang ketiga, yakni taksiran penyusutan peralatan servis sebesar 40.000 per bulan. Jadi untuk memonya kita isi dengan penyesuaian peralatan servis. Nah, ini kan transaksi untuk penyusutan, maka kita pilih beban penyusutan dan sebesar 40.000 dan akumulasi penyusutan peralatan servis sebesar 40.000. Kita klik record, kemudian kita pilih ke penyesuaian yang keempat. Pendapatan bunga Bank Bogor sebesar 15.000. Nah, pajak bunga sebesar 15% dan biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Jadi, untuk memonya kita isi dengan penyesuaian rekening Bank Bogor. Untuk akun debitnya, kita isi dengan biaya bunga sebesar 5.000 untuk mendebit biaya administrasi bank. Kita masuk ke biaya bunga, kemudian kita pilih biaya pajak bunga bank sebesar 15%-nya, ya, dari 15% dari 15.000, jadi 2.250. Kemudian kita pilih Bank Bogor karena Bank Bogor kita bertambah sebesar Rp7.250. Atau pendapatan neto yang diperoleh dari pembungaan tersebut. Kemudian kita pilih untuk akun kreditnya, yakni pendapatan bunga bank. Sebesar Rp15.000. Oh, bagus.
Nah, transaksi kita sudah selesai. Nah, untuk itu kita akan melihat jurnal yang telah kita record. Kita masuk ke menu transaction jurnal. Kita klik. Kemudian untuk tanggalnya kita sesuaikan. Nah, untuk itu kita menyesuaikan tanggal yang ingin kita lihat. Ke tanggal 31 Juli 2003. Nah, seperti ini record dari jurnal yang telah kita entry.